Reality is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Priska Maharani dengan NIM 20 14 00 17. Saya mengambil kuliah jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang Pancasila dan etika politik. Dari judul di atas, saya dapat membagi beberapa poin, yaitu pengertian Pancasila, pengertian etika, pengertian politik, etika politik, Pancasila sebagai sistem etika Indonesia, Selain itu, Pancasila merupakan 5 prinsip dasar atau azas sebagai dasar negara yang menjadi pedoman hidup atau pandangan hidup, baik tentang bertuhan maupun tentang bagaimana hidup kita dalam bermasyarakat, bertuhan, serta berhubungan dengan sesama warga, bangsa, dan negara. Setelah saya membahas tentang pengertian Pancasila, saya menyimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan 5 prinsip dasar azas sebagai dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Setelah saya menyampaikan poin pertama, yaitu tentang pengertian Pancasila, saya akan melanjutkan ke poin kedua, yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti muncul dari kebiasaan. Dan kalau kita lihat dari pengertian istilah, etika itu adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana sebab utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya etika itu kebiasaan mempelajari nilai atau kualitas yang mempelajari studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, kita akan masuk poin ketiga, yaitu pengertian politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dalam proses pembuatan kekuasaan khususnya dalam negara. Sedang selanjutnya kita akan masuk dalam poin keempat, yaitu etika politik. Etika politik yaitu etika atau aturan tentang bagaimana seharusnya seorang atau kelompok orang yang bertindak, khususnya dalam lingkungan pembagian kekuasaan dalam masyarakat atau pada lingkup pemerintah. Dari
poin ketiga dan keempat, saya dapat menyimpulkan bahwa politik dan etika politik itu sangat berhubungan, karena politik dapat dikatakan sebagai pembagian kekuasaan dalam masyarakat, sedangkan etika politik dapat dikatakan sebagai aturan kekuasaan dalam masyarakat atau pada lingkup pemerintah. Selain dari poin-poin yang saya jelaskan di atas, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etik. Dapat kita lihat pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dalam masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Ada 6 poin yang akan saya uraikan. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita ketahui masih banyak kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia tersebut. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antara umat beragama dan melunturkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih banyak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kita lihat dalam zaman sekarang ini, pergaulan anak-anak yang masih memandang status kehidupan kaya dan miskin, sehingga menyebabkan kesenjangan antar kelompok. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses keadilan di Indonesia. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Jadi dapat saya simpulkan tentang Pancasila sebagai sistem etika, masih banyak terdapat masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Mari kita bangun negara yang kita cintai ini dengan cara bersama-sama, mulai dari diri kita sendiri. Sekian dari saya, Priska Maharani, tentang Pancasila dan etika politik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu kritik dan sarannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.